kan di SMA kelas 2 kan sebut-sebut partikel. Partikel itu titik energi. Titik energi jadi titik, ada 7 titik. Satu raganya. Partikel 2 ini materi halus, roh yang sinarnya hitam. Partikel 3 ini roh yang sinarnya merah. Partikel 4 ini materi halus, roh yang sinarnya kuning. Partikel 5 ini roh yang sinarnya putih. Partikel 6 itu roh tertinggi manusia, roh tertinggi manusia, atau jiwanya roh tertinggi manusia, memancarkan sinar terang. Partikel 6 ya, sinar terang, sinarnya sangat terang, lebih dari terangnya matahari. Partikel 6. Nah, partikel 6 itu roh tertinggi manusia. Ya, partikel 6 inilah yang menghidupi raga. Raga hidup ini dihidupi oleh partikel 6. Roh tertinggi manusia. Kalau orang Katolik roh kudusnya, kalau orang Kristen roh sucinya. Partikel 6 ini pakai bahasa ilmiah. Roh tertinggi manusia itu partikel 6. Kalau orang Katolik inilah roh kudus. Kalau orang Kristen inilah roh suci, roh Kristen. Kalau orang Jawa sukmane menungsa. Nah, Katolik ini kalau bahasa ilmiah ini partikel 6. Orang Katolik roh kudus, orang Kristen roh suci. Kalau orang Jawa sukmane manusia, yang fungsinya menghidupi raga. Jadi raga hidup ini dihidupi oleh partikel 6-nya. Partikel 7 ini sudah kosong energi. Inilah inti manusia. Partikel 6 ini atomnya manusia. Nah, partikel 7 ini nukleusnya, inti manusia. Disebut dulu nukleus itu ada kimia, data nukleus ada enggak? Di SMA kelas 2 apa 3? Kayaknya kelas 1 juga udah belajar. Sudah diajar kelas 1? Iya. Jadi manusia itu memiliki 7 partikel raga sampai nukleusnya atau intinya. Ini yang sering jadi anak buah saya sekarang. Kerap ke sini kok. Dibutuhkan PBB untuk menjadi ketua Dewan Penasehat PBB. Orang nomor 1 dunia. Pangkat tertinggi dunia ini muridnya Mbah Mujono ini dibutuhkan PBB untuk menjadi ketua Dewan Penasehat. Itu murid yang ke-5. Itu dari Jerman. Dulu kan ketua antologi dunia. Mas Ruter gitu. Murid yang ketiga itu ketua ilmuwan dunia yang berasal dari Sagodok Lama yang menjadi suruh pegang UNESCO di New York. Yang bimbing, yang mimpin ketua Dewan Penasehat PBB muridnya Mbah Mujono dari Jerman. Yang ke-5. Yang ke-2 apa 3? Oh 3. Itu juru pegang UNESCO yang tertinggi
ini yang dari Prancis, dulu ketua ilmuwan dunia, sudah jenuh menjadi ilmuwan, menjadi rektor. Rektor Institut Metafisik Prancis itu murid pertama Mbah Mujono. Murid pertama itu dari Prancis. Dulu kepala ilmuwan dunia. Sudah jenuh itu untuk menjadi orang-orang saintik, sudah jenuh. Lalu itu pegang rektor Institut Metafisik Prancis, ditugaskan untuk menjadi ketuanya. Itu didenda Mahkamah Internasional, dipanggil keempat itu tidak mau. Yang dia bilang politik tidak mau. Orang-orang saintik yang kelas kakap, orang-orang saintik kelas kakap, ilmuwan kelas kakap tidak mau dikotori oleh politik. Yang PBB itu ya itu yang di UNESCO dan yang dua wanita itu temannya Loren, bapaknya Belanda, mamanya Ibu Ai, itu yang dari Cekoslowakia. Profesor doktor insinyur itu wanita MSc, guru besar kimia di perguruan tinggi Cekoslowakia. Itu yang malah yang kedua. Yang satu di Jerman dulu guru besar kimia di Universitas Erlangga, pindah ke Jerman. Jadi apa ya? Yang empat itu dari Eropa, Amerika, Perancis, Amerika, Jerman, dan Cekoslowakia. Yang satu itu dari Kediri, anak Bupati Kediri dari Jawa. Itu yang telah lulus doktor metafisika. Yang saya beri untuk memberi ajaran itu yang dari Jerman, Thomas Rotter, dan yang dari Prancis. Untuk seluruh Eropa itu dari Prancis. Untuk PBB mengumpulkan sejumlah 120 ilmuwan kelas kakap. Yang dikumpulkan 120 ilmuwan kelas kakap ngumpul di PBB, digodok oleh Thomas Rotter. Untuk apa? Mempelajari masalah metafisika tinggi. Apa yang dipelajari? Manusia dan unsurnya. Nah, mulai dari adanya raga sampai nukleusnya manusia bisa menerima inti manusia. Mbah Mujono ini sudah lama kependudukan bukan manusia, nggak punya kebangsaan. Siapa ditarik, mestinya diminta untuk membimbing 120 ilmuwan kelas kakap yang ngumpul di PB. Diambil ke 6 kali, saya tidak mau. Tapi kebetulan tidak punya kewarganegaraan. Kalau statusnya menjadi penasihat PBB, itu statusnya memberi penasihat PBB, status penasihat PBB. Kebangsaan tidak punya kebangsaan. Sebab kalau punya kebangsaan itu tidak netral dan tidak universal.
untuk menggodok orang-orang filosof yang kelas kakap, ilmunya kelas kakap, tidak mau punya kependudukan. Sebab, ya, kalau bicara kurang otentik, kalau ini tidak punya kependudukan, bicara namanya otentik. Nanti banyak ya kata-kata semu kalau punya kebangsaan. Jadi memang bukan orang ini. Lama sudah berapa tahun dipindahkan ke. Tanggung jawab saya mestinya godok 120 ilmuwan yang dikumpulkan PBB. Sebab yang dibutuhkan dunia itu disebut-sebut oleh rektor Institut Metafisik Perancis, isme baru, ajaran baru, isme baru, ajaran baru yang munculnya di pantai selatan Pulau Jawa, di Gunung Kidul. Isme baru, ajaran baru yang munculnya di Pulau Jawa pantai selatan. Nah kalau pakai bahasa Indonesia, isme baru itu sampurno isme, ajaran kasampurna. Isme kan dari bahasa Yunani kuno. Isme itu berasal dari kata ismus, ajaran atau ismus ini. Kalau bahasa Latin ismos, ismus, ismos, isme. Isme baru, ajaran baru yang munculnya di pantai selatan Pulau Jawa. Itu di Gunung Kidul. Itu yang dibutuhkan dunia. Nanti ya, sebentar lagi, semua agama tidak ada. Dunia tidak ada agama. Dunia baru tidak membutuhkan agama. Sebab agama itu tidak ilmiah. Yang dibutuhkan teori ilmiah untuk menjadi manusia benar, sempurna. Manusia benar, mana sempurna tanpa cacat, dan yang mampu memproses dunia menjadi dunia baru yang paradis. Tahu kata paradis? Tahu tak? Yang dibutuhkan masyarakat dunia itu isme baru, ajaran baru untuk proses masing-masing bangsanya dan dunia agar dunia ini menjadi dunia baru yang paradis, dunia baru yang cantik, lebih cantik daripada cantiknya wanita. Dunia baru itu secantik putih surga, dunia baru yang paradis, dunia baru yang cantik. Untuk proses bangsa masing-masing dan dunia baru yang dibutuhkan itu satu, isme baru, ajaran baru, sampurno isme, teori sampurna untuk menjadi bangsa benar, bangsa sempurna tanpa cacat. Sebab kalau manusia itu semua manusia dunia itu pegangannya sudah sampurnisme, egonya tipis atau nol.
Kalau bangsa-bangsa dunia, manusia dunia ini pegangannya sudah samponoisme. Egonya tipis atau nol. Tidak mau bangsa mengubah bangsa lain. Bangsa manapun tidak mau mengubah bangsa lain. Manusianya tidak mau merugikan yang lain. Merugikan manusia, binatang, tumbuhan, dan planet bumi. Bangsa-bangsa, orang-orang yang pegangannya samponoisme tidak mau merugikan siapapun. Apa itu sesama manusia, sesama bangsa, sesama manusia, bangsa lain, merugikan planet bumi pun tidak mau. Berarti keberadaan yang saling menggunani, betul-betul satu koeksistensi yang benar, koeksistensi yang benar, kerjasama sesama manusia jabat bumi. Kan jadi dimunculkan di internet tadi isme baru itu munculnya di Indonesia, persisnya itu di pantai selatan Pulau Jawa di Gunung Kidul. Sebabnya jangan menyebut-nyebut Pulau Jawa dan Gunung Kidul. Yang jelas isme baru itu munculnya di Indonesia. Jangan nyebut Pulau Jawa dan Gunung Kidul. Sebab ada pihak yang senang. Isme baru ajaran kasampunan yang dibutuhkan dunia baru, ada pihak tidak senang siapa di sepertiga dunia daripada umat kasampunan, daripada umat kasampunan. Siapa umat kasampunan itu? Untuk menjadi manusia sempurna apa saja. Pilih menjadi penganut kasampunan daripada orang-orang Eropa nalarnya tinggi. Pilih menjadi penganut kasampunan daripada nasibnya Roh Kudus, apa Roh Suci, apa jiwanya sengsara. Itu kalau jadi orang umat mulanya mesti kekubur, jadi tulang di kuburan. Jiwanya, Roh Sucinya ya sengsara. Yang sudah saya godok 26 kardinal, tapi saya menutup diri. Yang ini saja berpuluh-puluh orang pusat, orang-orang penting pusat, orang-orang pusat, Mbah Mujono menutup diri, tidak mau dilibatkan dunia, apalagi Indonesia. Dilibatkan dunia saja tidak mau kok. Ini sudah sejumlah 35 juta. Eropa, Kanada, Amerika, Meksiko, Amerika Latin yang sudah menjadi penganut kasampunan.
memang ini telah waktunya semua agama hilang dari peredaran duluan karena pemamaluran. Tidak lama lagi, sebentar lagi semua agama apa? Tapi ini sebentar lagi semua agama hilang dari peredaran. Agama tidak ada. Nah gantinya apa? Ya dia melawak. Ya gantinya jalan tol. Kalau agama sudah sebentar lagi ya agama hilang dari peredaran. Nah kalau udah ada agama gantinya apa? Jalan tol. Melawak ya. Yang dimaksud jalan tol. Teori kasampurna itu yang dimaksud jalan tol. Keempat kali mentari saya jadi jati saya. Nah itu guru besar kimia itu teman ini Mama Loren itu dari Cekoslovakia. Yang penting teori kesampurnan untuk menjadi manusia sempurna itu gimana? Saya butuhkan apapun yang mengotori pikiran, apapun yang mengotori pikiran, mengotori hati dan jiwanya, kurang habis. Muntah itu kan apapun yang mengotori pikiran, mengotori hatinya, mengotori jiwanya, kurang habis. Biar apapun yang mengotori dirinya, mengotori pikiran, mengotori hatinya, mengotori batinnya, mengotori jiwanya, kuras sampai habis, sampai tuntas. Untuk menjadi manusia, pikirannya bersih, hatinya bersih, jiwanya bersih, batinnya bersih. Bisa dimana? Itu yang muntah-muntah. Apapun yang mengotori dirinya, mengotori pikiran, mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori batinnya, lahir dan batin, lahir itu raganya, batin alam batin. Apapun yang mengotori pikirannya, mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori batinnya, kuras habis sampai tuntas. Punya teori kesampurnan untuk menjadi manusia sempurna tanpa cacat. Biar menjadi pikirnya bersih, hatinya bersih, pikirnya bersih, hatinya bersih, jiwanya bersih, batinnya bersih, menjadi manusia yang dibimbing di masa hidup, jadi manusia dibimbing oleh jiwanya sesuai dengan lagu kebangsaan. Bisa dimana? Untuk menjadi manusia yang bersih, manusia yang pikirnya bersih, hatinya bersih, dan yang benar. Itu rogo di masa itu ya, dibimbing oleh jiwanya. Nyambung gak? Sudah. Apa? Nyambung. Untuk menjadi manusia benar, untuk menjadi manusia benar, untuk menjadi manusia benar, manusia sempurna,
Manusia benar, manusia sempurna, manusia yang bagaimana? Untuk jadi manusia benar, manusia sempurna, manusia yang bagaimana? Ya, gini ya. Setiap waktu, jadi manusia yang dibimbing oleh jiwanya, manusia dibimbing oleh partikel 6-nya. Tidak perlu pakai partikel 7. Manusia, rohnya dibimbing oleh partikel 6-nya. Itu serambut, seperjuta rambut itu enggak ada kesalahan, enggak punya kesalahan. Duduk gini dong. Minum dulu. Diminum dulu. Ya. Itu yang artinya muntah-muntah. Lah terbaik muntah-muntah itu sampai tuntas itu terbaik. Impi itu kan simbolis toh. Nah, realnya apapun yang mengotori dirinya, yang mengotori pikirannya, mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori batinnya. Kuras sampai tuntas. Sampai nggak bisa bangun. Entah sampai nggak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Iya, lemes. Untuk bisa ketemu jiwanya, semua manusia di planet bumi, semua manusia di planet bumi, 8 miliar manusia ini, di waktu masih bayi umur 7 bulan, semua manusia di planet bumi, 8 miliar manusia ini di waktu masih bayi 7 bulan,